Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya hari ini 2 Februari 2023? Saya Pendeta Indah Sriatun bersama Ibu Penatua Lili Charlie Haryadi Ponto mengajak kita semua mengadakan renungan pagi bersama Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Renungan kali ini mengambil tema syarat menghadap Allah. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami akan mengadakan renungan pagi. Ajarkanlah kepada kami untuk memahami nilai korban persembahan yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mika 6 ayat 6. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran dengan anak lembu berumur setahun? Mari kita temukan jawaban dari pertanyaan di bawah ini berdasarkan Mika 6 ayat yang ke-6. Pertanyaan pertama, apakah penentu Allah berkenan kepada kehadiran kita pada ayat 6a? Allah menghendaki kita untuk menghadap hadiratnya dengan tunduk menyembahnya sebab Ia maha tinggi. Pertanyaan kedua, apakah yang menjadi cara untuk hadir menghadap Allah dalam kehidupannya dalam ayat 6b? Cara yang terbaik ketika kita menghadap hadirat Allah adalah dengan membawa korban bakaran, yaitu dengan hati yang bersyukur. Mari masuk dalam pengajaran ketika kita menghadap Allah dan apabila dikaitkan dalam kehidupan peribadatan ada bermacam-macam cara. Tetapi semua itu pada awalnya dilakukan oleh orang Israel yang datang dengan membawa korban bakaran dengan seekor anak lembu yang berumur setahun. Dan hal ini telah menjadi budaya dan kebiasaan bangsa tersebut ketika memasuki mezbah Allah. Namun pertanyaannya, apakah membawanya dengan hati yang tulus dan ikhlas? Inilah yang menjadi pertanyaan. Sungguhkah dilakukan dengan kesungguhan? Sebab sesungguhnya memberi persembahan atau korban bakaran kepada Allah adalah dengan segenap hati. Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita dalam Roma 12 ayat 1 yang berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Maka mari kita simak dan perhatikan lebih seksama lagi bahwa ternyata umat Israel atau umat Allah lupa bahwa cara terbaik datang kepada Allah haruslah dengan pemberian diri seutuhnya kepada Allah. Sebab gambaran korban bakaran dalam sebuah pertanyaan reflektif yang diajukan oleh Nabi Mika seakan mengingatkan umat bahwa korban bakaran tidak akan berkenan selama kehidupan kita masih diliputi ketidakselarasan di dalam Allah. Allah menghendaki bahwa persembahan terbaik datang dalam diri kita sendiri dan bukan dari apa yang bisa diajukan sebagai korban bakaran. Ketika kita sudah melihat penyertaan Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita, maka apa balasan kita untuk merespons pertanyaan Allah itu? Pernyataan Allah betul-betul melindungi kita dari kejahatan dan keberdosaan kita. Untuk itu, apakah langkah konkret kita untuk datang membawa diri kita ke hadirat-Nya? Marilah kita renungkan dan bagikan kepada orang di sekitar kita bahwa kasih Allah lah yang memberikan kepada kita limpah berkat dan penebusan dosa yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Mari kita menutupnya di dalam doa. Terima kasih ya Allah, Engkau mengingatkan dan mengajarkan kepada kami untuk membawa korban bakaran dengan hati yang tulus ikhlas. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah bersaat teduh bersama kami. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.